Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 3B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tentunya di sini kami akan membahas mengenai materi pengaruh pasar bebas syariah terhadap ekonomi di Indonesia. Nah, tujuan utama dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau tugas final mata kuliah hukum pasar bebas syariah. Saya atas nama Emerson tentunya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian pasar bebas syariah. Jadi pasar bebas syariah ini adalah sistem ekonomi yang menggabungkan prinsip pasar bebas dengan aturan-aturan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Dalam pasar ini, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang kegiatan atau transaksi yang dianggap haram seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir, yaitu perjudian. Nah, pasar bebas syariah ini tetap memungkinkan kebebasan dalam perdagangan, namun harus mematuhi etika dan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam pasar bebas, individu atau perusahaan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi seperti memilih, menjual, dan memproduksi barang atau jasa dengan sedikit atau tanpa batasan dari pihak luar. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi kompetisi yang sehat. Saya Sri Fisika akan membahas materi selanjutnya, yaitu tujuan utama pasar bebas syariah. Yang pertama, menjaga keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, seperti yang terjadi akibat riba atau praktek yang merugikan pihak tertentu. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan sosial. Pasar bebas syariah bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan menciptakan peluang ekonomi yang abadi bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, menghindari praktek haram. Pasar ini memastikan bahwa semua transaksi dan investasi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, menghindari transaksi yang melibatkan riba, gharar, atau ketidakpastian dan masyir atau perjudian. Yang keempat, mendorong tanggung jawab sosial. Dalam pasar bebas syariah, perusahaan dan individu diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan mematuhi etika bisnis yang baik dan memprioritaskan kemaslahatan umum. Baik, saya Rizka Amalia akan membahas materi selanjutnya, yaitu fungsi utama pasar bebas syariah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi ekonomi. Pasar bebas syariah memungkinkan barang dan jasa di perdagangan dengan harga yang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, memastikan transaksi yang adil. Fungsi pasar bebas syariah yang paling utama adalah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang transaksi yang mengandung unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan masyarakat. Pasar bebas syariah berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan merata serta mengutamakan tanggung jawab sosial. Transaksi yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak merugikan satu sama lain sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dalam pasar bebas syariah, transaksi dan kegiatan ekonomi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Hal ini termasuk penghindaran dari praktek yang haram seperti riba dan spekulasi, yang bertujuan untuk memastikan keberkahan dan kesuksesan ekonomi yang sah menurut hukum Islam. Mungkin baik, saya atas nama Muhammad Aditya membahas materi selanjutnya, yaitu beberapa pengaruh positifnya antara lain. 1. Peningkatan kesejahteraan sosial. Pasar bebas syariah mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata, mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, stabilitas ekonomi. Sistem ini menghindari transaksi yang spekulatif atau berisiko tinggi yang dapat mengurangi dampak negatif dari krisis finansial dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasar bebas syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan mengutamakan transaksi yang berbasis pada barang dan jasa. Selanjutnya,
Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapannya, seperti 1. Keterbatasan investasi. Prinsip syariah yang membatasi sektor tertentu dapat mengurangi opsi investasi yang ada yang berpotensi mengurangi diversifikasi pasar. Dan yang kedua, terakhir, implementasi yang konsisten. Diperlukan pemahaman dan regulasi yang jelas serta lembaga pengawas yang efisien agar pasar bebas syariah dapat diterapkan dengan baik tanpa penyalahgunaan. Baik, terima kasih.